Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Olig Sanzen. Ini adalah video kedua dari beberapa pertanyaan yang diberikan oleh dosen pengampu saya, dosen etika profesi dan kewirausahaan yang bernama Pak Arif Ramstion. Berikut beberapa pertanyaan yang saya jawab. Apakah Anda bercita-cita menjadi arsitek? Iya, saya bercita-cita menjadi arsitek. Jika ya, mengapa Anda memilih arsitek sebagai profesi? Jika tidak, mengapa dan pekerjaan aktivitas apa yang Anda cita-citakan? Ya, saya lebih pengen menjadi dosen sih. Tapi jadi arsitek itu sebagai freelancer aja gitu. Misalnya ada project dikerjakan, kalau tidak ada ya nggak masalah gitu. Pekerjaan utamanya pengen jadi dosen. Ya. Bagaimana pengalaman Anda selama mengerjakan kuliah di arsitektur? Tentu saja banyak pengalaman-pengalaman yang dialami ya. Misalnya dari zaman mahat, banyak kita ngerjain bareng-bareng di lorong gitu, sampai waktu subuh mau tidur lagi, sebelum subuh ya mau tidur lagi, dibangunin musrik ya, gitu-gitulah, sampai di semester selanjutnya tugas juga semakin berat gitu. Ya seru sih, tapi ya ya begitulah, terlalu banyak tugas. Apa yang membuat Anda senang mengerjakan tugas-tugas kuliah arsitektur? Sebenarnya yang buat senang itu karena kita kan mendesain gitu, dan saya juga senang mendesain gitu. Itu kayak seru aja gitu nih, tapi yang membuat malesnya itu khususnya saya ya, tapi jangan ditiru. Saya malas misalnya tahu ini mau dibuat kayak apa bagusnya, tapi males untuk menulisnya, menggambarnya, atau mengeditnya di Photoshop atau menggambar di SketchUp tuh. Aduh, itu ya betul, males, tapi nggak boleh. Apakah berat tugas-tugas kuliah arsitektur? Ya bisa dibilang berat sih, bisa dibilang iya berat sih. Beratnya itu karena terlalu banyak yang harus dikerjakan. SKS-nya juga cukup besar sih, apalagi semester akhir SKS-nya juga besar, apalagi tugas-tugas dai atau PA gitu. Apa yang membuat Anda merasa berat? Biasanya ya itu tadi, karena terlalu banyak tugasnya, yang dikerjakan juga harus banyak, terus kejar deadline gitu. Apakah Anda merasa sesuai passion selama kuliah arsitektur? Nggak tahu sih, bisa dibilang passion, bisa dibilang enggak juga. Toh saya lebih suka kayak membuat desain grafis gitu, kayak lebih suka gitu sih sebenarnya. Tapi berhubungan dulu cita-cita desain grafis itu gajinya nggak terlalu besar di Indonesia, maksudnya sulit untuk mendapatkan gaji yang cukup besar di desain grafis, jadi saya pilih arsitektur saja. Apa passion Anda yang sesuai sewaktu kuliah di arsitektur? Jelaskan. Karena saya suka layouting gitu, suka menggambar juga, mungkin seharusnya saya senang ngerjain logbook gitu, tapi nyatanya karena terlalu banyak yang harus dikerjakan, jadi terkadang berputar, jadi kadang lagi on fire, kadang lagi down. Adakah hobi atau bakat Anda yang mendukung aktivitas Anda selama perkuliahan? Jelaskan. Saya hobi menggambar, saya hobi lettering, jadi mungkin membantu juga dalam membuat logbook gitu. Jadi
enak aja dilihat notebooknya, insya Allah. Tugas mata kuliah apa yang Anda rasa paling berat? Mengapa? Tentu saja tugas di AI, SKS-nya paling besar. Ya saat ini ya. Untuk berikutnya nggak tahu sih. Tentu saja sih. Soalnya ya SKS-nya cukup besar, tuntutannya juga banyak, deadline-nya juga kadang mepet. Ya begitulah. Tugas kuliah seperti apa yang menyenangkan? Ya paling menyenangkan bisa dibilang banyak tugas kuliah arsitektur tuh jalan-jalan sih. Itu cukup menyenangkan. Tapi biasa menjalan-jalan ya awal semester untuk semester akhir pelajaran. Dan selain yang paling menyenangkan yang lain, awal-awal sih saya suka ngerjain mind mapping gitu, sketchnoting, karena saya suka yang berwarna, suka yang rame, suka yang menggambar, suka letter juga. Jadi saya tentu saja saya suka mind mapping, sketchnoting, dan kebanyakan di arsitektur nerapin itu. Bagaimana trik Anda agar tugas kuliah dapat terselesaikan sesuai jadwal? Biasanya saya pakai sticky notes gitu. Misalnya sticky notesnya saya tempel di meja belajar atau di dinding atau di laptop atau di buku catatan. Nah, isi sketch notesnya misalnya jam sekian sampai jam sekian kita harus ngerjain ini, jam sekian sampai jam sekian kita harus ngerjain itu, jam berapa sampai jam berapa kita harus ngerjain ini itu. Target-targetnya ditulis, apa aja yang belum terselesaikan, apa aja yang udah terselesaikan. Yang udah diselesaikan bisa dicoret, yang belum harus dikerjakan dulu. Kita bisa jadwal istirahat kita, main HP kita itu jam berapa sampai jam berapa. Saya dulu efektif sih pakai metode kayak gitu untuk saya. Dosen seperti apa yang Anda harapkan atau inginkan atau suka? Kalau dosen yang terlalu santai saya nggak terlalu suka ya. Kalau dosen yang terlalu tegas juga saya nggak terlalu suka. Saya suka yang standar-standar aja. Misalnya yang cara penyampaiannya misalnya cukup padat gitu. Terus ilmu yang disampaikan cukup padat. Terus misalnya, dan juga kalau misalnya memberikan tugas, beliau memberikan deadline gitu. Jangan lupa mengumpulkan ini ada peringatan untuk kita juga. Saya cenderung lebih suka yang kayak gitu. Tapi kan jujur aja kan kalau sebagai mahasiswa kita nggak bisa memilih dosen yang seperti apa yang kita mau. Maksudnya ya tergantung dosen maunya beliau seperti apa, caranya mereka mengajar ya harus kita ikuti, soalnya kan kita sebagai mahasiswa gitu. Setelah lulus apa rencana Anda? Ada beberapa rencana sih, mungkin 2. Kalau nggak lanjut kuliah, saya akan cari kerja, cari uang dulu untuk S2. Kerjanya kerja apa? Mungkin jadi konsultan atau drafter dulu untuk cari duit dulu. Walaupun drafter itu saya kurang berminat sih, sejujurnya dunia drafter saya kurang berminat. Tapi ya kalau fresh graduate biasanya banyak yang cari tuh. Saya pengen jadi konsultan, pengen mendesain. Kalau bekerja inginnya di mana? Maksudnya ini kerja di mana ini, kata di mana ini apa ya? Mungkin kotanya kali ya. Saya berasal dari Medan, saya kuliah di Malang, kemungkinan saya akan bekerja di Malang atau bekerja di kampung halaman saya sendiri. Kemungkinan terbesar sih balik ke kampung sih. Soalnya kan walaupun project yang di sini tidak terlalu banyak, maksudnya peminat dunia arsitek tuh nggak terlalu banyak sih.
ya pengen lah membangun kota sendiri, tapi ada beberapa hal yang diperhatikan juga sih, kayak misalnya peluangnya nggak terlalu besar. Maksudnya peluang itu peluang diterima kerja atau kita membuat pekerjaan. Apakah Anda menginginkan bekerja sebagai profesional arsitek atau arsitek? Tentu saja. Soalnya kan kita masuk di dunia arsitektur juga, gimana ya? Ya pengen, apalagi. Bagaimana cara Anda mempersiapkan diri untuk mewujudkan keinginan Anda untuk menjadi profesional? Ya tentu saja belajar. Setahu saya kalau untuk profesional itu ada kuliahnya lagi kan ya, harus ikut apa itu harus diikuti. Kalau misalnya tidak profesional tapi kita nanti mendesain juga, maksudnya agak gimana ya, agak ribet bukan nanti ya. Ribetnya itu ya kayak mana, takutnya ada kesalahan-kesalahan sedikit dalam desain. Bagaimana langkah Anda mewujudkannya? Tentu saja ya belajar, di planning. Tapi pikiran sih jujur aja untuk jadi arsitek profesional. Masih kepikiran pengen lanjut kuliah S2 dan semoga masih pengen. Habis untuk video 2 itu aja pertanyaan yang saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.